Selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi baik, mungkin saya menyita waktunya sebentar. Oke, iya. Saya juga selain mengenai tugas saya sebagai CDP, saya juga mengidentifikasi sedikit, wawancara sedikit mengenai masalah-masalah yang diambil di lembaga ini. Iya, silakan. Baik, mungkin kita langsung mulai saja. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Oh ya, mungkin kasus-kasus atau identifikasi tentang dilema etika ini tergantung jenis kasus. Salah satu contoh yang saya ambil ketika siswa datang terlambat. Ketika siswa datang terlambat, pada saat itu kadang kami langsung memberikan sanksi, tapi untuk tidak mengganggu KBM pada saat istirahat kami memberikan waktu untuk pengambilan air di sekitar wilayah sekolah. Itu salah satunya. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus seperti ini kami sesuaikan kembali kesepakatan yang disampaikan oleh Dewan Guru sebelumnya. Jadi tidak langsung diambil, kami sesuaikan kembali kepada kesepakatan Dewan Guru di sekolah. Baik. Yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin salah satu contoh lagi saya ambil, ketika siswa mendapat masalah, cara penanganan ini melalui proses, tidak langsung kami tangani, kami guru-guru senior yang ada di sekolah, melalui proses dari wali kelas. Ketika wali kelas menangani kasus ini mungkin tidak bisa ditangani, berlanjut pada guru BPBK. Setelah itu dikonsultasikan lagi dengan kami guru-guru senior di sini, dan setelah itu bila kasus ini agak berat, kami bawakan dalam forum Dewan Guru. Baik. Mungkin yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu lagi, saya masih memberikan contoh seperti ketika siswa tidak membawa air. Kami untuk tidak mengganggu efektivitas di dalam kelas, ketika istirahat baru diberikan sanksi. Ini salah satu contohnya itu. Supaya tidak menyita waktu pembelajaran anak. Luar biasa. Yang berikut, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan mungkin ada tantangan. Setiap kasus yang terjadi ini tergantung jenis kasus yang dihadapi. Jika seperti yang tadi saya bilang, jika kasus itu berat, berarti penanganannya itu tidak sepihak seperti tadi, dari wali kelas, BPBK, kami guru senior, dan itu langsung dibawa dalam forum. Keputusan akhir dalam forum baru disepakati. Sambil melihat aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, baru mereka istilahnya sepakat dan lihat per item begitu. Baik. Yang berikut, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal-jadwal yang masih ditunda untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan prosedur yang dijalankan, atau seperti apa yang dijalankan? Berkaitan dengan situasi seperti itu tergantung lagi
jenis kasus. jenis Iya. Jika kasus yang bisa diselesaikan, kadang kami memberikan sanksi seperti anak tidak membawa air, langsung kami memberikan sanksi lari 10 kali di lapangan atau mengambil batu untuk kami buat jalur jalan masuk. Satu anak 5 batu, kadang langsung diberikan pada saat itu. Dan ketika hadapi kasus masalah yang agak lebih besar, kami lanjut lagi di hari berikutnya, tidak diselesaikan waktu itu. Berarti dari Jenis jenis kasus kasus, bentuknya, ya. kalau misalnya yang bisa ditangani untuk diberi sanksi langsung ditangani, tapi yang bersifat yang lebih besar misalnya si kasus yang lebih besar menimbulkan masyarakat ya, berarti kita harus membutuhkan nanti waktu. didatangkan, bisa kadang didatangkan dari orang tua luar lagi, orang tua adat. Berarti tidak tergantung dari bentuk kasus. Jenis kasus. Baik. Berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema kita? Yang itu tadi yang saya bilang bahwa setiap penanganan kasus ini melalui proses ya. Cara penanganan dari wali kelas, BPK, guru senior, dan terbantu dengan keputusan terakhir jika masalahnya besar itu kami melibatkan semua dewan guru. Iya. Melalui dewan guru. Baik. Artinya bahwa kasusnya kan seperti tadi sudah ibu sampaikan, bahwa kalau kasusnya yang ringan ya mungkin langsung ditangani langsung, tapi kalau yang besar berat berarti melalui kesepakatan yang dulu, sehingga keputusannya tidak sepihak tapi atas kesepakatan bersama dengan melihat aturan tersebut. Baik. Mungkin ini pertanyaan paling terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa atau pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan? Saya pesan dari pengalaman itu dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, baik dari setiap jenis kasus penanganan ini, ya pengalaman yang saya ambil, ada satu kekesan yang saya ambil bahwa semua terjadi tidak sepihak keputusan yang diambil, tetapi melalui keputusan bersama, melalui tata tertib aturan yang sudah berlaku, dan melalui proses juga yang sudah diterapkan. Jadi tidak sepihak kami mengambil keputusan. Baik, mungkin dari semua jawaban ini sudah bagus, dan terima kasih untuk waktunya ibu dan selamat siang. Terima kasih, selamat siang juga.